So inilah Mitsubishi New Xpander Cross tahun 2021. Gue pakai payung karena gue mau menikmati alam sekaligus juga menikmati mobil barunya. New Xpander Cross ini memang baru aja launching, tapi pasti semua yang nonton vlog ini juga pengen tahu apa sih perbedaannya antara New Xpander Cross dengan generasi sebelumnya. Nah, penampilannya untuk yang Cross memang tidak banyak berbeda, tetapi ada penyempurnaan. Seperti grill depan warnanya berbeda. Kemudian ada tambahan di sini lampu sen untuk lampu depannya. Secara overall bentuk luarnya serupa, tetap punya konsep untuk bisa diajak berpetualang seperti sekarang ini. Gue lagi ada di tengah hutan, lagi kehujanan, mobil baru, tapi emang habitatnya dia untuk itu. Jadi ya udah gue pede-pede aja. Untuk yang generasi saat ini, New Xpander Cross dengan Xpander memang memiliki pelek yang sama. Sama-sama pakai ring 17 dengan ukuran 205/55 ring 17. Oke? Untuk bentuknya ini udah punya satu karakter yang kuat, tetapi perbedaan yang paling amat sangat berbeda adalah interiornya. Nah, interiornya seperti apa? Sebentar lagi kita masuk ke dalam. Tapi gue mau kasih lihat dulu keliling mobilnya. Kenapa harus banget yang suka adventure ini punya Xpander Cross? Karena kayaknya menyatu banget gitu dengan alam. Gayanya crossover, terus kinian, dan emang daya jelajahnya bagus. Oh, by the way, dari tadi masuk ke dalam sini, buat yang ragu-ragu antara rear wheel drive, front wheel drive, ini front wheel drive, pakai traction control, tanjakan-tanjakan gitu, batu-batu licin, becek-becek gini, sampai baik-baik aja. So it's no problem. Bicara performance, perbedaan yang signifikan antara generasi sebelumnya dengan generasi ini adalah pemakaian gearbox CVT. Nah, seperti lu semuanya tahu, Xpander sebelumnya itu pakai gearbox 4 speed automatic transmission untuk yang otomatis ya, kalau yang manual 5. Tapi ini punya teknologi yang lebih canggih dengan tujuan efisiensi dan juga penurunan gas buang atau karbon sehingga lebih friendly. Dan itu semua ada kontribusi besar dari gearbox CVT. Gearbox CVT-nya pun juga punya 3 mode gitu ya. Drive, DS, sama low. Gue udah coba nanjak-nanjak ini pakai low, oke. Turunan engine brake oke. Untuk yang drive, apalagi setelah RPM 3500, mobilnya laju sekali, laju gitu. Dan enak banget untuk di jalan highway. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Hujan makin gede nih. Kita masuk langsung kelihatan kalau mobil ini ada Xpander Cross. Kenapa? Karena ada logonya yang keluar, gambar Xpander Cross gitu, kayak welcoming gitu, selamat datang gitu di mobil ini. Begitu duduk di sini baru ketahuan kalau bedanya dengan generasi sebelumnya itu ketara banget. Ketaranya adalah dari bentuk setirnya udah beda. Ini setir kayak Evo 10. Terus dashboardnya totally beda. Dan warnanya juga beda. Kalau yang dulu kan hitam coklat, kalau yang sekarang warnanya biru hitam, terus ada kombinasi aksen gitu silver sama karbon. Untuk pemanjaan kita dalam mobil, yang paling seru adalah audio sistemnya. Depan gue ini udah baru, udah pakai layar 9 inch. Yang menarik juga di bagian bawah radionya kan ada kisi-kisi AC. Di bagian bawahnya lagi ada control room AC-nya. Yang menarik, pengaturan AC-nya sekarang full digital. Jadi tinggal pencet satu tombol aja. Kalau mobilnya lagi kepanasan, pingin langsung dingin, pencet max cool. Oke, terus kita turun ke bawahnya. Ke bawah di depan transmisi itu ada laci. Nah, laci yang buat naruh handphone sama laci yang naruh segala macam. Di samping semua laci-laci itu ada USB port, ada 2 USB port ditambah juga power outlet. Powernya ada persis di belakang tuas transmisi. Armrestnya sekarang udah gede. Yang baru, apa yang baru di sini? Yang baru adalah ada electronic parking brake, ada brake auto hold. Brake auto hold ini fungsinya adalah ketika kita di kemacetan lalu lintas kan biasanya kita gas rem, ya kan? Nah, di sini dia bisa mendeteksi kalau kita lagi di macet atau lagi di suatu tempat yang kita nggak mau bergerak kemana-mana, pas nginjek gas
dilanjutkan dengan rem. Pas rem berhenti 0 km per jam, pas kita angkat dia akan hold selamanya. Tapi kalau kita sentil dikit gasnya, sensornya akan merilis parking brake dan mobilnya akan jalan. So nggak usah repot-repot nginjak rem lama gitu, karena sistem ini yang akan membantu kita. Oke, speaking of gaya anak muda, gue paling suka mobil yang gayanya sporty. Suasana di sini, driving atmosfernya udah beda banget karena setirnya super sporty. Logonya di sini tengah gede, terus gripnya juga ada 2 kombinasi, yang polos sama yang grippy, ada bintik-bintik gitu ya. Officially jalan ini super bumpy, super rough. Tapi dengan travel suspensi yang panjang gini, ya baik-baik aja sih. Bandingan Xpander Cross sama Xpander udah jelas beda. Karena Xpander Cross ini suspensi emang lebih stiff, tapi lebih stabil karena kita berpikir mobilnya bakal bawa barang banyak kalau keluar kota. Jadi butuh stability ekstra. Gue rasa cukup disiksa mobilnya, kilometer aja baru 20, gue pakai jalan-jalan bumpy. Oke, next kita cobain di jalanan biasa ya. Ini penting karena badan gue tinggi. Sekarang dimundurin bangkunya. Ini adalah kombinasi ya yang sangat bagus karena warnanya bagian luar ini lebih biru. Ini semua warnanya biru, ini biru, dashboard juga biru, tapi tengahnya hitam. Nah, gaya stitchesnya ini gaya sporty masa kini. Nah, sekarang kita coba jalan-jalan naik ini. Armrest membantu sekali. Oh, ini ada armrest empuk juga sekarang, membantu juga. Dan feature utama ketika lo pengen menemukan ergonomika berkendara, dia punya feature steeringnya tuh teleskopik, jadi tarik, dorong, naik, turun, lock. Nah, ini posisinya enak buat gua. Untuk kelengkapan safety, airbag kiri kanan udah ada. Oke. Karakter dari transmisinya di posisi D itu memang setupnya adalah ekonomis. Jadi tenaganya itu baru lebih terasa ketika mencapai RPM 4000-an. Coba sekarang saya masukin di mode yang lebih agresif, yaitu DS atau D Sport. Nah, ini RPM-nya 2000. Begitu saya gas, oke, dia lebih nyaut, lebih cepat, responnya lebih cepat. Oke, dan ternyata walaupun ini gearbox CVT, tapi ada virtual gear changing. Nah, virtual gear changing itu terjadi di RPM 5500 dan gigi berikutnya di RPM 4500. Sekarang coba pakai gigi yang paling rendah adalah low. Low ini sebetulnya banyak dipakai untuk tanjakan dan turunan untuk engine brake. Tapi karena ini jalanan kosong, kita coba. Low ini memang nggak merilis CVT belt ke free drive, tapi lebih nahan karena tugasnya dia mempertahankan tenaga di posisi optimal dan juga, nah kalau diangkat dia engine brake-nya besar. Untuk kalian semua yang selalu berpikir mobil otomatis atau mobil CVT ada engine brake-nya atau enggak, CVT pintar ini udah punya satu karakter, satu pemikiran untuk bisa menahan laju mobil ataupun ingin berakselerasi dengan responsif. Makanya ada mode D Sport dan juga low. D Sport lebih kepada highway, jadi posisi di highway untuk kecepatan yang lebih tinggi. L itu untuk torsi atau tarikan bawah yang lebih cepat, dan juga engine brake ketika turunan. Jadi cukup review gua untuk mobil ini karena New Xpander Cross sudah launching beberapa jam yang lalu dan sudah available di dealer-dealer kesayangan kalian semua. Oke, terima kasih banyak udah nonton videonya. Gue yakin kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa pegangan. Tiba-tiba traction control ini bekerja dengan sangat baik gitu. Apa-apa ini. Oke. Oh iya sih. Oke kan? Iya. Enak. Oh gitu ya?
Iyalah. Traction control aktif berarti? Iya, jadi kalau ada yang suatu yang kelebihan, traction control itu hidup. Jadi misalnya mobilnya out dikit gitu ya, mobilnya out dikit, outnya misalnya ke kiri gitu, ban kirinya itu coba nyari grip, dia direm, ban kanannya direm supaya balik, ban kirinya kasih traksi. Jadi mobilnya kayak ditarik sini, tarik sana, tarik sini. Kalau nggak ada traction control, mobilnya out ya out aja kan, sini bannya muter gitu kan, out ke sana. Ya begitu traction, begitu dia tahu lagi out sedikit, ban yang spinnya kebanyakan tuh di lock sama dia, pindahin tenaga ke sini, jadi mobilnya masuk lagi.